Oke, sahabatku Cita, balik lagi ya di channelnya Gus Menir dalam acara obrolan rame bareng Cita Dewi. Nah, tadi seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya di video sebelumnya, jadi saya akan mempertemukan dua orang yang erat kaitannya, kedekatannya hingga sampai saat ini. Nah, langsung saja, siapa dia? Gus Menir dan Komang Apel. Gus Menir dan Komang Apel. Ji, Toji, Niki kan ampun tiang pertemukan. Ingat nggak sih sama orang ini, Ji? Toji ingat nggak? Saya selalu ingat, tapi dia yang nggak pernah ingat. Oh gitu, wah kacau lupa kulitnya. Dagangnya sih, kaca lupa dagangnya. Nah, ini pelawak senior, ini pelawak Junior. Nah, kalau ini dikenal semua, kalau ini belum dikenal siapa-siapa. Toji. Sudah mulai. Oh, udah mulai ya, baru merintis bersaget pada ini. Artinya generasi saya, generasi pengganti saya. Jadi saya mewariskan pada dia, Oh, gitu. dia yang melanjutkan. Oh, nah, Yes. tuh Haji. Nah kan, tapi kan ini kan pakai tapel ya tuh Haji ya. Tuh Haji kan riasan muka, ya bisa dibilang pakai riasan apa namanya ya sido lah kayak lawak-lawak biasanya. Sedangkan kalau Haji Gus Menirnya ini pakai tapel kan itu berbeda jauh. Bukan beda, tetapi kan sama lawaknya. Beda tapel dan tidak pakai tapel, karena dia malu menunjukkan wajahnya. Gitu. Oh, karena malu katanya guys. Kalau malu kan nggak usah jadi pelawak tuh Haji. Artinya dia malu menunjukkan wajah aslinya, maka dia pakai Oh, tapel gitu. gitu. Nah, Tiang mau nanya nih, karena kan yang Tiang dengar itu Haji Gus Menirnya itu jadi sampai seperti ini itu kan karena tuh Haji juga. Nah, Tiang mau tanya, kapan awalnya tuh Haji kenal sama ini Gus Menirnya? Pada tuh Haji ada hubungan keluarga? Makilet, kapan tuh Haji anak sendiri? Apa ini anaknya tuh Haji? Dia sama-sama ide bagus. Oh, Tapi dia lahirnya jauh. oh, lahirnya. Nogaro. Oh, Nogaro. Ah, iya, Nogaro. Tapi akhirnya mungkin dunia ini ya memang sempit dan saya harus dipertemukan dengan dia. Oh, gitu. Akhirnya dia datang ke studio saya. Oh, tuh Haji punya studio. Dulu saya punya Apple Studio. Oh, berarti selain ngelawak tuh Haji juga punya studio. Ya, studio rekaman. Studio. Punya studio, Apple Studio. Lama-lama anaknya yang mimpin, lama-lama saya. Wah, kok bisa gitu? Aduh, ada Nah. triknya nih. Begini. Terus terang aja sifat saya kan memang ingin membantu, apalagi yang punya ada darah seninya itu biar tersalurkan. Jadi ya ini Gusnya datang ke tempat saya, Tuh Haji, Bang Tiang Gaya gitu. Waktu datang ke sana itu cara nak ide-ide apa gimana tuh Haji? Enggak sih, hujan-hujanan, jalan kaki hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Siro dados gitu. Ya, Tiang Gus Indra dari negara Tiang apa maunya? Tiang lunas karya gitu. Minta kerja. Kerja gitu. Mudah bisa yang bisa ngigel di studio sing pada nak ngigel. Bisa komputer dan bisa kamera Nyablon ke pertama tuh. nyablon. Bisa di kamera tuh gitu. Berarti dia ada niat untuk kerja. Yang penting niat dulu. Ya. Udah mau jalan, singlah sepeda motor. Aduh. Wih, kasihan. Di sinilah saya terus terangnya saya enggak tega melihat yang begitu tuh. Akhirnya saya telepon maklar sepeda motor. Abah sepeda motor sini satu dibawa. Langsung saya kasih sepeda motor sama BPKB. Langsung. Saat itu. Baru pertama kali datang. Ya, Bener. betul. Bener, Ji. Wah. Baru pertama kali datang udah dapat sepeda motor padahal belum tahu asal usulnya dari mana. Iya, saya terus terangnya kalau sudah bilang itu Bagus Indra itu saya sudah merasa menyamu gitu. Udah ada rasa kekeluargaan. Iya, Karena aura kan muncul. Aura. Aduh, nih asli nak ide-ide nih. Nah, memang. Kalau Tuh Hajinya bagi di depan mata Tiang
Napiadana sangat baik sekali. Bahkan beliau juga dulu belum begitu mengenal saya secara mendalam, sudah berani memberikan sesuatu. Sepeda motor loh zaman itu. Dia enggak punya apa-apa. Iya, Kalau ke Siman kadang numpang, jalan kaki, hujan-hujan. Tuajinya udah bawa mobil, papasan. Yes! Ternyata beliau melihat saya sedang jalan kaki hujan-hujanan. Oh. Tuh. Yang ingin Tiang tanyakan nih. Nah, kalau Tuh Haji tadi kan sudah bilang ini datangnya pertama kali datang hujan-hujanan, minta pekerjaan. Nah, kalau Aji nih, Aji Gus Menir, kok bisa datangnya ke sini gitu loh? Kok nggak ke tempat yang lain? Pertama kan kenal sama ponakannya. Oh, iya. Ya, Gustut Karuna ya. ada. Karuna, hampir mirip sama saya namanya. Dan itu beliau yang Gustut itu yang ngajak ke studio mainan, belum ketemu sama Tuh Haji. Oh, iya. Nah, akhirnya saya kan membuat lagu di sana sama Martinus. Nah, buat lagu. Nah, akhirnya saya merasa ada kecocokan di lingkungan studio itu. Iya. Di sana ramah-ramah sekali. Nah, pingin sekali yang di sana, kerja di sana. Artinya bergabung. Ingin sekali bergabung, entah itu menjadi tukang kebun kek, karena tiang enggak punya pekerjaan. Itu tahun berapa, Ji? Tahun kudu ya. Tahun berapa Tuh Haji? 2000 apa Tuh Haji pasti ingat kayaknya nih, pasti ingat. Sebelum 2000, belum. Wah, lama. Lama ya? Lama sekali. Sebelum 2000. Nah, akhirnya diterima. Diterima. Itu diterima jadi apa pertama kali? Ya langsung dididik sama anak saya, Gus Ade. Diajari dia komputer, diajari kamera, Macam-macam pokoknya. macam-macam. Pokoknya Gus Ade yang membesarkan dia dalam gitu. ilmu komputer. Ya. Terus Jadi ada event-event itu, kalau dulu kan enggak ada yang namanya apa print out gitu, baliho kayak sekarang, banner enggak ada, pakai triplek. Saya yang buat pakai triplek, kebetulan bisa gambar gitu. Apple Studio itu berarti berdiri tahun berapa Tuh Haji? Sebelum Gusnya di sana dong ya? Pasti udah. iya, sebelum itu. Berarti memang selain Tuh Haji menjadi pelawak juga ada bisnis studio Ya. kan gitu ya. Studio Barong Den. Barong Dan juga Warung Den tahun 90 saya buka state di Waribang. belum lahir. Makanya berani beliin motor. Oh gitu. Sultan. Asli Sultan. Nih yang nggak tahu nih Sultan Sultan dari sengsara sampai Gumi Jani bikin sengsara. Dan Ya, juga tahun 90 saya sudah menghimpun seniman itu 100 orang gitu. Di Barong, penari, penabuh, satpam, tenaga administrasi, Itu modalnya tamu-tamu yang nonton ya atau dia? Ya. Ya, tamu-tamu domestik dan mancanegara. pokoknya bisnisnya banyak sekali. Nah, kok nggak tertarik Ajinya di Barong gitu loh? Kan bisa nari. Kan di Barong sebenarnya. Karena itu kan nari. fokus di studio di Barong kan sudah banyak karyawan. Oh, gitu. Di studio kan ada sih, cuman kan mungkin mencari yang berbakat atau gimana enggak tahu. Nah, Gitu. Tuh Haji selama kenal Gusnya nih, Gus Menirnya ini orangnya kayak gimana sih? Emang kayak gini? Emang dari dulu kayak gini nggak ada perubahan. Emang gini? Iya. Nggak ada perubahan sama sekali? Ya, mungkin Gimana apa? gitu modelnya, apa sifatnya gitu modelnya? Ya, ada biasa-biasa. menyebalkan atau menyenangkan gitu loh? Apalagi saya biasa. Oh, biasa aja. Apa karena dilihat di sini nggak berani bilang Tuh Haji, ungkapkan Tuh Haji? Enggak, biasa saja. Biasa saja. Saya terus terang aja, sifat saya ingin membantu orang. Dia sukses, saya bangga. Wah, luar biasa. Tuh. Luar biasa banget. Memang betul. Karena apa? Kemarin dia masih terus sama Tuh Hajinya. Jadi Tuh Haji itu kalau apa lagi meeting sama teman sama siapa kayak di pos travel selalu ngajak saya. Karena apa? Dia bilang kamu harus tahu cara saya kerja. Nah,
makanya dari sana saya sendiri belajar bagaimana cara supaya orang itu tertarik dengan kita, dengan produk kita atau gimana. Oh. Waktu rapat saya di di Asita Bali, Iya. saya kan kebetulan jadi ketua Asprananta Bali, Asosiasi Penyelenggara Tontonan Wisata Bali. Iya. Rapat di Asita, Gusnya saya suruh ngambil gambar syuting di sana. Sampai sekarang ada dokumennya masih. Jadi saya mengajari dia bagaimana cara berbisnis di tingkat yang lebih tinggi. Jadi biar jangan segitu-segitu aja. Itu aja. Jadi harus ada peningkatan ya. Jadi yang ada di belakangnya Gus Menir nih yang buat kalian kan nggak pernah tahu nih ini seniornya. Ada makhluk ajaib. Ternyata ini seniornya. Beliau, dan juga saya tertarik di bidang lawak, ya di lawak. Kenapa? Karena dulu Apple Studio itu kumpulan para pelawak senior di sana. Karena beliau yang memimpin lawak di Bali dulu. Iya, benar. Makanya saya kenal dengan ini dan beliau juga EO dulu. Membuat event-event. Wah, di Art Center itu paguyuban lawak Bali. Beliau dengan Agung Suci. Agung Suci. Jadi kalau sebelum pentas di Art Center saya kumpulkan di Apple Studio, pelawak-pelawak itu kumpul. Semua. Jadi ide ceritanya bagaimana kita terus kasih arahan mereka itu. Gitu. Yang buat ide cerita tuh aja juga. Ya kita dengan Gung Suci. Oh gitu. Ya, sekarang filenya masih ada di komputer saya. Kira-kira ada nggak sih keinginan untuk membuat sesuatu bareng lagi gitu loh, modelnya kayak ngumpulin pelawak semuanya buat yang wah gitu di Art Center, ada nggak tuh Haji? Kan tuh Haji udah basicnya memang sebagai EO gitu loh. Sekarang terus terang aja ya, pamor saya kan sudah menurun. Saya tidak mampu kan mengumpulkan anak-anak muda sekarang itu. Mereka sudah merasa lebih begini dari saya. Saya tidak mampu. Kalau dulu ya gampang saya. Gitu. Istilahnya pensiun sudah. Anggap cara obat itu expired saya. Enggak. Pasti kalian kan kalau makin tuh lo tuh aja yang di TikTok ini kan lagi rame nih, jangan jadi tuh nak TikTokan. Di TikTok tuh banyak lo muncul lagi yang dramagong dulu tuh aja. Jadi kayak ada suara-suara pelawak itu ditiruin sekarang gitu loh, kayak Dolar, Petro itu mungkin ada tuh Haji. Mari kita makan-makan. Iya, benar kan tuh Haji. Itu suaranya Dolar itu saya lihat itu. Bagi sedikit. Tuh kan lagi ngetren kopi cangkir godoh 5. Dulu Kopi juga cangkir godoh 5. bahasanya kata-katanya tuh Haji yang tenar sampai sekarang lengah celeng. Iklan itu lengah celeng. Bumi Mas ya. Ya. Saya ikut juga terlibat di sana. Wah. Yang tiang paling suka nih ya, karena mungkin tiang itu yang sempat tiang tonton dan sangat terekam yang waktu petinju itu loh. Saya jadi wasit saya. Yang itu dah yang bilang Dolar kalah. Tapi bagi tiang pribadi sangat setuju kalau Tuajinya itu pensiun. Karena apa? Karena saya tahu beliau kan sudah usia. Jadi begadang itu kan enggak boleh kalau usia sudah senja itu. Harus kesehatannya itu harus dijaga. Makanya syukurlah Bu Haji sampai umur sekian loh bisa bertahan. Yang lain sudah di dalam puri. Iya, benar. Itu mantap. Dan dulu Bu Haji olahraga terus. Sekarang masih tuh? Masih. Sekarang kan enggak bisa kita keliling. Iya. Saya sepedaan di rumah itu. Oh, biasanya keliling. Tuh aja biasanya. Dulu kan di ke pantai. Tiap pagi. Jadi intinya kesehatan itu yang paling penting. Number one. Jadi kesehatan itu paling penting. Kalau udah kita sehat, apapun bisa dikerjakan. Ya kan tuh aja ya. Kalau kita udah sakit, semua keinginan, harapan hancur sirna. Sakit semua, kalau pikiran sampai sakit susah. Iya, apalagi dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Iya, benar. Wah, Haji gimana sih rasanya ketemu sama, udah berapa lama nggak ketemu nih? Lama ya? Nah, itu bulan. Lama tuh Haji nggak pernah kesini, Tia aja nggak pernah juga lihat tuh Haji. Paling di telepon aja. Karena saya malu
malu ke sana, nggak bawa apa-apa. Pandemi. Nah, saya sarankan begini. Saya tidak senang kalau anak-anak didik saya itu lupa dengan saya. Saya tidak perlu dibawakan roti, dibawakan oleh-oleh gini. Yang penting say hello. Say hello. Tanya, Tuh Haji sehat apa enggak? Obat bagi saya. Iya. Tuh. Jadi ya buat kalian di luaran sana itu intinya ya jangan pernah lupa sama guru lah istilahnya. Jangan pernah lupa sama orang yang ada di belakang kita hingga kita sukses sampai saat ini, bisa dibilang kata gitu. Biar nggak seperti kacang lupa kulitnya itu aja. Tapi prinsip saya begini, kalau kita menolong orang, biarlah dilupakan. Tapi kalau kita ditolong sama orang, jangan pernah lupa. Wah, mantap betul, memunyi cecek. Kalau kita menolong orang, lupakan. Tapi kalau kita ditolong sama orang, itu yang perlu kita ingat. Bagus banget. Makanya saya ingat terus. Ingat ya, karena apanya nih, Ji? Ingat karena jasanya. Ingat, memang jasanya. Saya terus ingat. Pasti ya. Boleh ketawa, tapi jangan lupa menangis. Ya. Boleh menangis, jangan lupa ketawa. Apalagi seperti saat ini ya. Jadi teman-teman yang ada di sana, yaitu biar ini kan beruntung kita sudah bisa berbicara seperti ini. Jadi sebelum saya menjadi ini sudah diketahui oleh teman-teman semua bahwa di belakang saya dulu saya bersama beliau. Beliaulah yang mendidik saya seperti ini. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Ya. Masih baik-baik saja. Pengakuan dia, bukan pengakuan saya. Jadi terkadang kita kan lebih baik melakukan sesuatu biar orang lain yang menilainya. Betul. Kan gitu aja ya. Biar enggak kita yang melakukan sesuatu, kita juga yang bilang istilahnya kayak apa namanya, kita menyombongkan mengagung-agungkan diri sendiri. Nggak boleh. Dan yang paling hebat dari saya Tuh Hajinya itu adalah disiplin. Kalau janjian sama Tuh Haji jam 8 jangan main-main lambat. Kalau kita kan orang Indonesia terkadang jam 7, jam 8. Jam 8 jam 9. Nah, Tuh Haji gimana? Disiplin. Saya pernah pengalaman pentas di Karangasem kalau tidak salah itu bandnya dulu. Gek Mirah terlambat, saya tinggalkan. Iya, saya pergi, dia nelpon nangis-nangis dia. Loh, kamu tidak disiplin, saya tinggal. Saya sudah berapa kali dimarah. Pantesan. Benar. Modal sukses adalah disiplin. Modal berhasil adalah kejujuran. Itu harus dipegang itu. Tuh Haji, pantesan. Ternyata saya baru tahu sekarang, teman-teman, sahabatku Cita. Gue ngasep marah-marah karena nggak tepat waktu tuh ini gurunya. Bahkan sekarang saya marah-marah apabila teman-teman itu nggak tepat waktu. Iya, ternyata. Harus disiplin. Iya, Tiang juga kena Tuh Haji. Karena kan biasanya paling kita tahu kan ya jam 7. Biasa jam 8 kan gitu ya. Nah, ini marah-marah kalau jam 7 ya harus jam 7. Ini gurunya. Tapi dibalik semua itu kan kita seperti yang Tuh Haji bilang, disiplin itu sangat penting, ya kan? Disiplin itu. Apalagi kita bergaul di pariwisata. Saya kan pengalaman karena gini, pernah saya di salah satu travel Jepang itu, saya terlambat 5 menit aja saya terlambat, saya nggak disapa. Benar. Berdiri begini lama dia diem aja dia. Akhirnya setelah dia puas, baru dia bilang, sit down please. Jadi ya memang kalau kita tahu kan kalau di luar negeri itu memang on time semuanya Tuh Haji ya. Makanya sekarang semua saya di Barong juga dipertunjukkan di Barong. Kalau ada penari saya atau penabuh saya yang tidak disiplin itu, setelah pertunjukan saya panggil dia. Kenapa kamu terlambat? Alasannya apa? Harus pas alasannya. Sepeda motor saya kempes. Ya. Besoknya
lagi terlambat. Lagi kempes marah. Harus menyiapkan Apa alasan alasan. Alasannya anak saya sakit. Oh ya. Lagi terlambat. Makanya teman-teman di sana itu ya jarang lah. Ya. Dia takut dengan kalau saya di depan begini berdiri aja diam aja. Sudah mulai dia Karena disiplin seperti yang Toji bilang, disiplin itu kunci dari keberhasilan, kesuksesan. Kesuksesan itu kita harus jujur, harus jujur. Nah, Kalau tidak jujur, Hancur. apa aja guys yang nunduk? iya benar. Ya, Mm-mm. apalagi kita antara teman itu sing jujur agak wah, Hancur. gerup itu yang cepat rusak kan kayak gitu. Berarti ini banyak banget. Bertahanlah. Banyak banget ya pesan-pesan yang kita dapat guys. Jadi memang harus disiplin. Sama halnya dengan sekarang, kita harus disiplin menjaga kesehatan juga, karena kesehatan itu nomor 1. Tuh, Itu aja ya. Makanya ilmu yang paling banyak saya dapat itu dari Tuh Haji. Paling banyak. Bahkan saya tertarik di dunia lawak karena dulu saya kan jadi pengantar beliau kemana-mana, ngelawak kemana-mana, ngelawak, terus habis ngelawak dapat honor banyak, jadi bintang iklan dapat honor banyak, saya jadi kameramen kok sedikit. Makanya beliau bilang kalau mau banyak cetaklah diri. Nah, disuruh mencetak diri menjadi figur apa kek, nanti kan menjadi mahal harganya. Makanya saya membuat geruk, mencoba di topeng dulu. Begitu. Saya pernah malu ya nonton Gusnya di waktu di Ubud itu di villanya Gus Raan nomor Nuara Di rumahnya itu Melaspas. Melaspas kan ada Cokordo juga ada di sana. Beliau belum pernah nonton saya. Saya pertama karena kali saya malu. Akhirnya dia noveng gitu. Saya buker ketawa, loh pelawak kok ketawa kayak gitu kan. Saya sama Cokordo, lo orang dia lucu, kenapa saya dilarang ketawa saya gitu. Kamu kan seniornya ini, kamu kok ketawa gitu. Lucu, wajar saya ketawa gitu. Sampai gitu. Jadi Tuh Haji menilai seni itu nggak gini ya modelnya, baru senior kita sok-sokan padahal lucu tapi kita tahan-tahan tawa gitu enggak ya. Kalau lucu gitu ya. Kalau Tuh Haji jujur dia. Ya. Dia menilai itu jujur. Kalau memang bagus ya dibilang bagus, kalau jelek ya dikatakan. Ya. Memang beliau paling jujur. Kalau saya mengkritik dia langsung kritik dia. Oh, Bekerja pun jangan seperti gini, itu. gitu. Bekerja pun seperti itu. Saya nggak suka begini, langsung. Ya ampun, guys, ini ternyata gurunya di sini. Kucita emang benar-benar nggak tahu ya kenapa dia bisa marahnya seperti itu. Gue ngasepnya, Gus Menirnya ya, gue ngasep ya dah. Gus Menirnya bisa marah kayak gitu, disiplinnya kayak gitu. Ternyata ini gurunya. Dan Tiang sudah merasakan kok nih ke Tuh Haji. Ternyata memang memang Gus Menirnya ternyata dari sinilah gini didikannya. Wah, luar biasa. Tapi hasilnya kan bagus. Hasilnya memang luar biasa. Memang kalau kita keras, disiplin dan lain sebagainya, hasilnya luar biasa. Memang kalau kita kadang-kadang tersinggung, kalau dimarahi gini udah disiplin, itu harus kita introspeksi diri. Benar. Saya yang salah gimana kan gitu. Ya. Pokoknya luar biasa banget, kita sangat spesial banget hari ini karena bisa ngobrol-ngobrol bareng Tuh Haji Mahapel dan juga Haji Gus Menir. Kita pertemukan di sini, kita banyak sharing-sharing juga dan saya juga banyak dapat ilmu, dapat pesan-pesan yang juga memotivasi saya sendiri. Tuh Haji, terima kasih banyak ini waktunya. Ya, saya berpesan Anda berdua, harapan saya biar tetap langgeng sukses. Jadi seperti yang Tuh Haji bilang tadi kan adanya harus disiplin. Kita harus disiplin karena itu modal dari kesuksesan. Harus selalu jujur ya kan. Di dalam rumah tangga kita harus Keterbukaan ya. Sing tadi nyimpan gitu, terbukalah. Apa adanya begitu. Termasuk juga dalam grup ya Tuh Haji ya. Iya. Termasuk juga dalam grup kita harus terbuka. Kalau
umpamanya kan ada klasifikasi penghonoran itu. Jadi si A maunya bobotnya sekian, ya dia dapat sekian, wajar. Kalau di drama gong kita kan pelawak itu yang tak mantik gitu, Lionel man honor tidak apa-apa. Kalau cuma dari dukuh besok cepok kan ya berarti ya mantis, wajar. Tapi kita terbuka. Seperti yang tadi Tuh Haji bilang juga, dan Haji Gus Menir juga menyampaikan bahwa kalau kalian ingin lebih, cetaklah diri untuk menjadi lebih. Iya kan, itu pesan yang sangat luar biasa loh buat kalian. Jangan mengeluh, apalagi generasi muda, jangan mengeluh. Kalau kalian pengen lebih, cetaklah diri menjadi lebih. Tapi kalau lebih mau baik. stuck di sana aja, ya udah diam aja ya Tuh Haji. Makanya saya sendiri grup ST ini biar selamanya, karena berkaca dari beliau dulu kan sering bercerita, jangan sampai begini, harus terbuka gitu. Teman Ji itu sampai pisah itu karena begini, yang itu juga karena begini, jangan sampai begitu. Nah itu tersimpan di benak itu. Makanya saya selalu menjaga bagaimana grup ini biar selamanya. Jadi pengalaman Tuh Haji bisa dijadikan modal acuan untuk grupnya Haji Gus Menir ke depannya. Nah, mudah-mudahan nanti Niki yang nonton juga di rumah, grupnya mungkin yang punya grup atau baru mau membuat grup, ini bagus banget kiat-kiatnya. Tadi kita harus terbuka, kita harus saling menjaga satu sama lain. Intinya kita harus selalu semangat. Ingin menjadi yang lebih, kalian harus cetak diri menjadi yang lebih. Oke, Tuh Haji terima kasih banget. Ini Haji Menir juga terima kasih banget ya. Sebelum ditutup saya akan memberikan hadiah terhadap Tuh Haji. Ini kenang-kenangan. Aduh, ini di luar dari gini ya acaranya obrolan rame bareng Kucita Dewi. Pokoknya terima kasih banyak Tuh Haji. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih baik lagi. Semoga pandemi ini cepat berakhir, kita sehat semua, dan Tuh Haji juga selalu sehat, tetap berkarya, berkreativitas. Terima kasih banyak. Iya, sampai jumpa guys lagi di obrolan rame bareng Kucita selanjutnya, dan jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir. Dan salam hangat dari Tiang, sahabat yang semuanya. Salam Kucita Dewi. Bye-bye.